Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Satria dengan NIM 210601441 Prodi Ekonomi Pembangunan. Kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Statistika Lanjutan tentang teori pendudukan statistika. Bagian ketiga, statistik induktif. Teori pendugaan statistik, pengertian teori kegunaan pendugaan. Penduga tunggal sebagai fungsi unsur populasi. X atau XD sama dengan F, X1 titik X2 titik Fn di mana dan divisi X1 seperti inilah gambarnya. Selanjutnya ada sifat-sifat pendugaan. Penduga tidak bias, penduga tidak dikatakan tidak bias atau unbiased estimator jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi rata-rata atau nilai harapan X atau expected value dari statistik sampel sama dengan parameter populasi atau dapat dilambangkan dengan X. Di bawah adalah gambar A, pendugaan bersifat tidak bias, dan yang gambar B, pendugaan bersifat bias. Selanjutnya adalah sifat penduga. Penduga efisien. Penduga yang efisien atau efficient estimator adalah penduga yang tidak bias dan mempunyai varian terkecil XX kuadrat dari penduga lainnya. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, definisi pendugaan konsisten. Pendugaan yang konsisten estimator adalah nilai dugaan yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, pendugaan interval. Pendugaan interval adalah suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Dan rumus interval pendugaan adalah X min ZSX kecil dari P kecil dari S tambah ZSX sama dengan C, di mana S adalah statistika yang merupakan penduga parameter populasi P. P adalah parameter populasi yang tidak diketahui. SX adalah standar deviasi distribusi sampel statistik. Z suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubung dengan pendugaan interval. Nilai Z diperoleh dari tabel 2 di bawah kurva normal. C probabilitas atau tingkat keyakinan di dalam praktik sudah ditentukan dahulu. S min Z S X adalah nilai batas bawah keyakinan. S plus ZSX adalah nilai batas atas keyakinan. Selanjutnya adalah contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Berikut adalah gambarnya. Pada gambar terlihat untuk interval keyakinan 95% terhubungkan dengan nilai Z antara min 1,96 sampai 1,96. Ini dapat diartikan juga bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel X akan terletak di dalam lebih kurang 1,96 kali standar deviasinya, sedangkan untuk keyakinan 99%, maka rata-rata hitungnya juga akan terletak di dalam lebih kurang 2,58 kali standar deviasinya. Interval keyakinan juga dapat dituliskan untuk C sama dengan 0,95 adalah U lebih kurang 1,96 X, dan untuk C sama dengan 0,99 adalah U lebih kurang dari 2,58 SX.
Dan yang kedua adalah luas kurva dan simetris, yaitu sisi kanan dan kirinya luasnya sama, yaitu 0,5. 0,5 nilai C sama dengan 0,95 adalah dibagi menjadi dua bagian simetris, maka menjadi 0,475 0,4750 yang diperoleh dari 0,95 per 2 apabila digunakan tabel luas di bawah kurva normal untuk probabilitas 0,450, maka akan diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Begitu juga untuk C sama dengan 0,99, maka probabilitasnya adalah 0,99 per 2 sama dengan 0,4950. Nilai probabilitas ini terhubung dengan nilai Z sama dengan 2,58. Setelah menentukan nilai Z dan standar deviasinya, maka dapat dibuat interval keyakinan dengan mudah. Misalnya untuk C sampai dengan 0,95 adalah P min 1,96 SX kurang kurang satu lebih plus 1,96 SX sama dengan 0,95. Sedang untuk C sama dengan 0,99 adalah PX min 2,58 SX kecil X plus 2,58 SX sama dengan 0,99. Berikut adalah gambarnya, dan pada gambar di atas terlihat bahwa interval 1 dengan nilai rata-rata X, interval 95 dengan rata-rata X 95 mengandung nilai parameternya, yaitu dan hanya X 96 sampai X 100 atau 5% interval saja yang tidak dapat statistik mengandung. Jika interval keyakinan C sama dengan 95, dapat diartikan bahwa sebanyak 95% interval dari statistik X mengandung nilai parameter aslinya, yaitu U, dan hanya 5% interval saja yang tidak mengandung parameter. Selanjutnya adalah kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk populasi yang tidak terbatas N per N kecil 0,05 dengan SX sama dengan S per akar N. Untuk populasi yang terbatas dan N per N besar dari 0,05 adalah SX sama dengan S per N kuadrat N kuadrat N kurang N per N kurang 1. Di mana 0 standar deviasi populasi, X standar error atau kesalahan standar dari rata-rata sampel, N jumlah atau ukuran sampel, N adalah jumlah atau ukuran populasi. Selanjutnya ada menyusun interval keyakinan. Interval keyakinan untuk rata-rata dihitung dirumuskan. Untuk populasi yang terbatas, faktor koreksi menjadi N min N per N min 1 nilai X merupakan rata-rata dari sampel. Sedangkan nilai Z untuk beberapa nilai C dapat disajikan sebagai berikut. Berikut adalah gambar. Selanjutnya adalah berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa N besar dari 30, maka dapat disusun interval sebagai keyakinan sebagai berikut. 1. Interval keyakinan 99% sama dengan X lebih kurang 2,58 SPN. Yang kedua adalah interval keyakinan 98% lebih kurang 2,33 dan seterusnya. Selanjutnya adalah interval keyakinan tersebut juga digambarkan sebagai berikut. Berikut adalah gambar. Nilai parameter yang sebenarnya diharapkan akan dapat pada interval 1 min A dengan atas bawah min ZA per 2 dan batas atas ZA per 2. Selanjutnya adalah interval keyakinan rata-rata dan proporsi. Skema proses interval keyakinan mulai identifikasi masalah dilanjutkan dengan menentukan sampel N dan nilai rata-rata X,
Selanjutnya menentukan keyakinan C atau A1 min C dan nilai Z. Dan terbagi atas dua, populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Probabilitas atau probability. Di mana X rata-rata dari sampel, ZA per kuadrat, nilai Z dari tingkat kepercayaan A, U rata-rata populasi yang diduga, X standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, C tingkat keyakinan, A sama dengan 1 min C. Selanjutnya adalah standar error untuk populasi tidak terbatas. S yang rumusnya adalah SX sama dengan S per N kuadrat. Standar error untuk populasi yang terbatas dan N per N bisa dari 0,0,5. SX sama dengan S N kuadrat N min N N 1. Berikut adalah gambar. Distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui yang terdapat rumusnya. Di mana X rata-rata dari sampel, T A per kuadrat nilai T dari tingkat kepercayaan A. U rata-rata populasi yang diduga dan A dan SX standar error atau kesalahan standar dari rata-rata sampel. C adalah tingkat keyakinan, A adalah 1 kurang C. Selanjutnya interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi. Untuk populasi yang tidak terbatas berikut adalah rumusnya. Untuk populasi yang terbatas berikut adalah rumusnya. Dan selanjutnya bentuk pendugaan proporsi populasi dirumuskan sebagai berikut. Dan berikut adalah rumusnya. Di mana P adalah proporsi sampel dan X per 2 nilai Z adalah nilai Z dari tingkat keyakinan A. P adalah proporsi populasi yang diduga. SP standar error atau kesalahan dari proporsi. C adalah tingkat keyakinan dan A1 kesiapan. Selanjutnya adalah memilih ukuran sampel. Probabilitas di mana berikut adalah rumusnya, di mana standar error dari nilai selisih rata-rata adalah dan berikut adalah standarnya, rumusnya. Apabila standar deviasi dari populasi tidak ada, maka dapat diduga dengan standar deviasi sampel itu. Berikut adalah rumusnya, di mana X1 min X2 adalah standar error selisih rata-rata populasi. SX1 min X2 adalah standar error selisih rata-rata. SX1, SX1 adalah standar deviasi sampel dari dua populasi. N1 min N2 adalah jumlah sampel setiap populasi. Probabilitas berikut adalah rumusnya, di mana standar error dari nilai selisih proporsi adalah berikut adalah P1 P2 adalah proporsi sampel dari dua populasi. SP1, SP1 adalah standar error selisih proporsi dari dua populasi. N1, N2 adalah jumlah sampel setiap populasi. Terakhir adalah memilih ukuran sampel. Faktor ukuran sampel adalah faktor yang mempengaruhi jumlah sampel. Tingkat keyakinan dipilih, 2 kesalahan maksimum yang diperbolehkan, 3 variasi dari populasi. Rumus jumlah sampel dapat dirumuskan sebagai berikut, dan rumus tersebut diturunkan dari interval keyakinan sebagai diuraikan sebagai berikut. Untuk mendapatkan rumus jumlah sampel dalam pendugaan proporsi populasi dapat diturunkan sebagai berikut. Berikut adalah contohnya. Sekian penjelasan dari saya yang bermata kuliah statistika lanjutan. Saya Satria dengan NIM 2100. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.